Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Satrio Piningit. Siapa sebenarnya Satrio Piningit itu? Kalau dari sudut pandang orang Jawa, Satrio Piningit adalah pengemban amanah dari Tuhan untuk membenahi manusia pada saat sekarang ini, dan juga amanah dari leluhur untuk menata, membenahi kehidupan yang ada di Nusantara ini khususnya, dan membenahi, membuat manusia menjadi baik pada umumnya. Karena titah yang diberikan kepada Satrio Piningit yang dari leluhur untuk membenahi Nusantara, yang dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk membenahi kehidupan semua manusia. Kalau dibilang itu sudut pandang dari orang Jawa, kalau dibilang itu sudut pandang dari Islam, beliau juga disebut Al-Mahdi. Dan ini Al-Mahdi ini akan memberikan wejangan atau menyampaikan aturan-aturan yang tentunya Kanjeng Nabi dulu sudah menyampaikan. Dalam Islam itu ada dua, kalau tidak salah beliau mengatakan ada dua bejana ilmu. Yang satu ini sudah saya sampaikan, dan niscaya yang satu ini bila mana aku sampaikan, panjenengan akan memenggal kepala saya. Kurang lebihnya seperti itu. Karena dalam ajaran Islam, yaitu ajaran Al-Mahdi ini, beliau mengajarkan haji, yaitu hakikat sejati, yang mana pada saat itu hanya manusia-manusia tertentu dalam ajaran Islam, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, diajarkan kepada sahabat-sahabat. Makanya pada saat itu tidak berani mengajarkan hakikat sejati atau haji ini kepada khalayak umum. Cuman ada satu, yaitu syariat yang diajarkan, karena itu bisa untuk secara umum. Ini dari sudut pandang agama Islam. Jadi Al-Mahdi ini akan memberikan ajaran Islam sesuai dengan hakikatnya, yang tentunya beliau-beliau yang bisa kita sebut nabi, beliau juga menjalani amanah. Namun amanah beliau tetap tidak sama dengan amanah yang diberikan sama Al-Mahdi.
Dan dari sudut agama Kristiani, Al-Mahdi ini adalah Mesias atau Yesus yang turun kembali. Sosok yang satu ini memberikan wejangan atau membenahi aturan-aturan yang telah diembannya dulu untuk membenahi, untuk menyempurnakan bahwasanya ajaran-ajaran Yesus Kristus itu bukan ajaran biasa. Beliau mengajarkan satu hakikat sejati. Kalau di dalam Islam, haji, hakikat sejati pula. Cuman ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus memang terjadi hal semacam itu karena akal pikir manusia tidak mampu menjangkau dengan ajaran hakikat sejati. Dan nantinya ini Mesias atau Yesus yang turun kembali, beliau akan mengajarkan, menyampaikan itu sedetail mungkin bila panjenengan percaya hal itu. Namun berhati-hatilah dalam menghadapi orang-orang semacam ini, karena yang namanya Mesias, bila dulunya Yesus Kristus, itu bisa dibunuh dalam artian disalib. Karena pada saat itu banyak kepentingan dan banyak yang mengatakan bahwa ajaran-ajaran beliau menyimpang dari aturan. Itu ajaran dikhususkan untuk kerohanian yang dalam. Karena itu sumbernya dari Gusti Allah itu sendiri. Makanya pada saat itu bagi yang belum sampai pada saat itu menyatakan bahwa ajaran-ajaran Yesus Kristus adalah ajaran-ajaran sesat dan menyesatkan yang akhirnya dengan banyak pertimbangan, dengan banyak orang-orang manusia yang tidak suka dengan berbagai macam kepentingan, akhirnya beliau ini disalibkan atau dibunuh karena banyak yang tidak mampu atau tidak menjangkau akal pikiran beliau, sehingga beliau ini disalib atau ditiadakan dari bumi ini. Dan ajaran-ajaran semacam itu kalau di Jawa itu disebut ajaran Syekh Siti Jenar. Begitu pula pada saat itu manusia belum bisa memahami ini. Manusia masih banyak menggunakan logika, sedangkan ajaran-ajaran beliau adalah ajaran-ajaran hakikat sejati yang itu tentunya bersumber dari Gusti Allah itu sendiri. Mengingat khalayak umum yang tentunya yang namanya orang yang masih awam, manusia-manusia yang masih awam, untuk masuk ke dalam rohani masih banyak penghalang-penghalang yang menutupi untuk masuk ke dalam rohani. Makanya beliau tidak akan mampu menerima itu karena beliau ini masih menggunakan pikiran dan akal manusia. Makanya di dalam Islam tidak diajarkan semacam itu, bukan berarti itu tidak ada.